Halo, ketemu lagi dengan saya Inko Merah di channel Unboxforia. Kenapa selalu telat mencet tangannya? Oke, ini mau unboxing Poco X3 dan sedikit penjelasan mengenai produknya ya. Saya udah bikin contekan di sini, saya lihat dulu. Ya, kalian bisa lihat di layar kalau kelihatan, pastinya enggak ketutupan ini. Nah, itu resmi dari website Poco di Indonesia. Selamat menonton. Masih tersegel. Ini saya cari-cari akhirnya nemu di Tokopedia dengan harga 4,3. Yang kalau di websitenya ditulis itu harganya mulai dari 3.099.000. Makanya saya bingung. Dan ini katanya garansi resmi ya. Kita lihat dalamnya. Ya, ada surat dari Country Director Xiaomi Indonesia, Alvin Se. Hello Alvin. Ini yang didapat kecuali ini. Dan kita lihat chargernya itu ada di 15 watt. Hah? Seriusan? Kita lihat apakah udah ada ininya. Oke, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Dia ada dua warna, shadow gray dan cobalt blue. Terus ini Qualcomm Snapdragon 732G. G itu katanya kependekan dari gaming, oke. Terus Qualcomm Cairo 470 CPU, teknologi proses 8nm, nggak ngerti apaan itu. Prosesor octa-core hingga 2,3 GHz, Adreno TM618 GPU. Mesin all Qualcomm generasi keempat. Penyimpanannya saya punya nih yang kenapa di sini nggak ditulis? Mungkin itu spek tadi itu yang saya bacain sebenarnya buat si yang 664 ya. Yang ini, oh oke. Saya yang 8 GB 128. Oke, terus tampilannya 6,67 inch, baterainya 5160, udah fast charging nih sih. 33 watt. Nah, itu yang saya mau cari ya. Ini ini abis megang apa Vivo V20, Oppo Reno 4 ini anjrit gitu apa jangan anjrit, anjay. eh Bongsor banget gitu badannya, emang dia gede. Coba kita bandingin sama si ini Vivo V20 ya. Jauh beratan ini ya. Mungkin karena baterainya itu ya, baterainya 5160 mAh. Gokil juga. Saya sebelumnya udah pernah punya Poco apa belum sampai lupa ya. Tapi ya udah kita anggap aja saya belum pernah. Every tuh dan oke. Sambil nunggu itu jalan-jalan, lihat ini udah NFC sampai ditulisin di sininya ya. Bener-bener pengen tahu, ngasih tahu orang, woi gue udah NFC gitu ya. With easy access to the Google Apps you use most. Terus, nah layarnya udah 120 Hz. Jadi buat gaming harusnya lancar banget. Keren sih. Dan kamera utamanya ini 64 yang kamera belakangnya, yang kamera depan 20 megapiksel. AI quad kamera, udah AI sih udah nggak perlu diinin lagi sih, hampir semuanya udah pakai AI-an. Iyalah semua udah pakai gitu-gituan ya. Terus udah pakai sertifikasi cahaya biru rendah ya. Rasio menyegarkan layar tuh 120 Hz, rasio pengambilan sampel sentuh 240 Hz, saya nggak ngerti bedanya itu. Terus resolusi 2400 kali 1080 Full HD plus. Rasio aspeknya 20:9, 395 ppi. Udah Corning Gorilla Glass 5 ya. Pengisian dayanya udah cepat. Baterai yang tadi saya sebutin 5160. Sisanya nanti lah ya. Ini kita bahas yang ini dulu. Ini dengan kamera depan selfie AI itu kayaknya udah nggak perlu ditulisin ya, karena sekarang semua juga udah pakai gitu-gituan gitu kan. Tapi ini beneran bongsor abis asli. Super bongsor. Ini nongol banget ya si kamera ya. Cuman pasti kalian penasaran kan kalau dipasangin ini
dia akan senongol apa. Aduh, ini cover juga kenapa semuanya serba bulky gitu ya. Why? Ini mungkin performance-nya bagus ya, cuman dia bulky banget gitu, tebel, berat. Nah, sekarang udah pakai, oh enggak, ya nongol sedikit sih, tapi enggak bahaya sih. Ya, setelah pakai itu ya, fingerprint. Nah, dia fingerprintnya tuh di sini, ya. Unik sih penempatannya. Ini ngingetin saya sama Sony zaman dulu ya. Jadi di bagian ini nih, ini kalau kalian sentuh pelan, dia jadi apa namanya? Buat fingerprint unlock ya. Tapi kalau dikencengin tep gitu tuh kayak ada tuh on off-nya tuh di situ gitu loh ya. Tuh. Lucu sih ya. Kalau dulu Sony kan sama aja, semuanya pelan aja. Ini kalau ini nggak dibikin jadi dua. Dia sebentar 5G apa bukan ya? Enggak, dia masih 4G. Bisa pakai memori eksternal sampai dengan 256 GB. Iya, ini terus ada mendukung dual SIM dan dual VoLTE. Kalau nggak pakai cover ya, ininya nempel ini banget apa namanya bekas jari kita, fingerprint kita di situ. Terus ukurannya tingginya 165,3 mm, lebarnya 6,8 mm, ketebalan 9,4 mm, beratnya 215 gram. Speakernya udah stereo, ganda. Berarti maksudnya sini sama sini ya. Kenapa nggak dibikin posisinya sekalian sama aja gitu ya? Di sini kayak handphone gaming yang lainnya gitu. Masih ada jacknya di sini. Tahan air dan debu. Sistem operasinya MIUI 12 untuk Poco. Berbasis Android 10. Dan juga pakai Poco Launcher 2.0. Ininya enak banget sih. Cepat sejauh ini, cepat banget. Nice. Isi kotaknya udah dibilangin tadi ya, ada adaptor, kabel USB-C, casing antibakteri. The hell man, casing antibakteri dan pelindung layar. Alat SIM ejector ada di sini. Oke, ini panduan pengguna bla bla bla. Alright. Dengan demikian yang saya baca di sini udah selesai. Sebentar, pindah. Oke, ini adalah Poco X3 NFC ya. Ini benar-benar kayaknya si NFC-nya ini iniin banget ya, dijual banget gitu karena sampai ditulis NFC. Asli bongsor banget ya. Tebel, gede gitu. Di sini ya kalau kalian lihat nih ada tuh. Jujur kalau pendapat pribadi secara desain sih saya kurang suka ya penempatan kayak gini-gini ya. Emang sih sekarang kan modelnya lebih yang begini ya kan? Ya kan? Lebih kayak gini. Nah, ini emang agak berbeda dia ya. Dia punya pikirannya sendiri dengan ngedesain kayak gini. Dan si finger unlocknya ada di sini. Lihat. Bah, kenapa nggak mau dia? Tuh ya. Jadi finger unlocknya ada di sini. Terus layarnya 120 Hz yang saya tadi udah bilang. Itu yang biasa dimiliki oleh smartphone gaming yang kelas-kelas tinggi, cie. Dan dia SIM card masih di sini seperti biasa, dan ini katanya bagian sini nih. Ini speaker stereo, berarti harusnya satunya di sini. Nah, itu ya. Wow, di sini charger, ini 3,5 mili untuk audio ya. Jadi masih enak main game sambil pakai earphone yang pakai kabel tuh pasti akan lebih enak dibandingin pakai earphone Bluetooth atau TWS sekarang yang bilangnya. Kita lihat lagi di sini ada game mode apa enggak, saya nggak ngerti. Nanti akan saya jelaskan itu semua di video sebelumnya. Kok sebelumnya? Sesudahnya. Oke, kok saya belum lihat ada game mode atau apapun gitu. Kita lihat di tools. Kita lihat dulu screen recordernya. Bisa ngapain aja dia di screen recorder. Ini penting karena kalau kalian main game pasti lebih senang pakai screen recorder yang udah bisa ngerekam semuanya ya. Jadi milih antara sound source dari sumber suara dari mic atau sumber suara dari sistemnya. Saya nggak tahu kalau milih salah satu itu artinya berarti salah satunya nggak bisa kerekam atau enggak. Nanti kita buktikan karena itu penting banget buat kalian. Kalau misalnya kalian bikin tutorial di smartphone mau langsung direkam di sini suaranya segala macam,
Itu penting ya. Dan ini iseng-iseng, saya lihat baterainya itu 44%, di sini bisa dibilang masih 19 jam 40 menit. Gokil ya, cuman emang yang saya bilang tadi, gede ya, gede banget, tau nggak, gedang ya. Oke, so far kayaknya sih oke. Sekarang kita coba lihat, kita nonton YouTube sebentar di sini enak apa enggak? Yang katanya suara stereo itu. Not bad. Sekarang coba kita lihat untuk gambarnya. Enak kok. Nih. Enak, nontonnya enak. Gambarnya nggak terlalu ini di mata ya. Suaranya juga oke dan cuman ada kecil di sini jadi nggak terlalu ganggu nih si kameranya. Nice. Oke. Buat nonton oke. Sekarang kita coba buat nge-slide si YouTube-nya ya. Biasanya kan suka berat nih kayak gini-gini. Nah, ya kan. Ini ya oke lah. Nggak yang nggak wow, tapi cukup oke. Nah, saya penasaran nanti dengan si display yang 120 Hz. Coba kita cari. Kenapa nggak ada tulisannya? Nih, refresh rate. Kalau 60 Hz itu lebih irit baterai ya. Kalau 120 Hz better quality, berarti yang tadi itu 120 Hz. Jadi ada pilihan kayak gini nih. Ya. Dibikin dua gini, yang satu 60 Hz, yang satu 120. Kalian bisa lihat di situ ya. Berarti cukup oke ya dengan harga segitu. Kalau ini yang 8128 itu dijual di 4,3, 4,2 sekian. Udah ada 120 Hz-nya. Refresh rate-nya itu menurut saya bagus sih, menurut saya keren. Nanti tungguin video saya mengenai fitur-fitur yang ada di Poco X3 ya. Ini hasilnya lumayan oke loh kameranya. Kamera depannya bagus, walaupun modelnya nggak terlalu bagus. Yaudah itu dulu, tungguin video saya seperti biasa mengenai fitur-fitur penting. Fitur-fitur penting yang perlu kalian tahu di Poco X3. Dan nanti juga ada khusus untuk smartphone ini, saya akan bikin gaming test karena emang ini kayaknya dibikin untuk gaming. Punya 120 Hz refresh rate, nggak dipakai buat gaming tuh sayang banget. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unboxforia di video-video berikutnya. Dah. Oke. Ya.